Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Demikian rumusan dasar kemerdekaan bangsa yang dilanjutkan dengan berdirinya negara Republik Indonesia. Akan tetapi, penjajahan memang tidak kenal peri kemanusiaan dan peri keadilan. Belum lagi lewat hitungan bulan, kekuatan kolonial asing itu datang kembali. Mereka memandang sebelah mata bangsa Indonesia, mengabaikan proklamasi dan terutama jiwa merdeka yang telah membuncah, tak lagi sudi jadi kaum terjajah. Dan sejarah pun memerah oleh darah yang tumpah dalam sekian pertempuran di antara dua kekuatan yang saling berseberangan. Di antara desing peluru dan dentuman mesiu itu, para pejabat dan diplomat berjibaku di medan juang yang tak kalah menentukan. Perang di meja perundingan. Dan diplomasi adalah pertempuran politik yang tak selalu mudah dipahami. Sebagaimana peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam lini masa negeri ini. Sejarah kemerdekaan Indonesia telah melewati perjalanan penuh warna. Sedari mula, serdadu dan diplomat saling uji kekuatan dan kecerdasan dari pihak Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dan menegakkan kedaulatan sebagai bangsa merdeka. Sementara dari pihak Belanda untuk kembali menguasai koloni lama yang lepas karena Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jerman di Eropa dan kejatuhan Jepang di Asia bisa jadi menandai selesainya Perang Dunia Kedua. Di atas kertas, perang telah tuntas, tinggal puing dan luka yang akan terus berjejak dan membekas, sampai kemudian akan berlanjut dengan perebutan pengaruh dan wilayah di antara sesama pemenang perang. Sebelum semua itu, sebagian bangsa bertindak segera menyatakan kemerdekaan, membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, dan perang pun kembali terjadi di berbagai wilayah. Bagai tak akan usai sudah, hanya kepahitan dan catatan hitam Perang Dunia Kedua juga yang membuat jalan diplomasi jadi pilihan yang terus digaungkan di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana pertarungan antara Indonesia dan Belanda, dunia terus mendorong dilaksanakannya perundingan dan meredakan konflik-konflik bersenjata. Ketika kita berbicara tentang periode antara 45-49 dalam arti kata ketika kita melakukan mempertahankan kemerdekaan kita, ada berbagai faktor yang harus diketahui dulu. Misalnya begitu selesai perang panas, Perang Dunia Kedua, maka kemudian terjadi Perang Dunia dalam arti kata Perang Dingin, yaitu mengapa dikatakan dingin? Karena seakan-akan tidak ada perang fisik, padahal ada juga. Tapi ini memang perang antara dua kekuatan ideologi.
ideologi kapitalis liberalistik Amerika, Inggris, Eropa Barat berhadapan dengan Marxis komunis, Uni Soviet, Stalin ketika itu, Uni Soviet dan Eropa Timur. Tapi Eropa Timur dipaksa juga. Nah itu, dan ini memberikan pengaruh tertentu nanti dalam proses perkembangan kita, karena nanti bagaimana pengaruh Amerika, bagaimana usaha Uni Soviet juga untuk mengembangkan ideologinya dan sebagainya, dan itu memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan kita. Itu kenyataan internasional yang terjadi. Nah, internal kita terjadi juga perpecahan cara berhadapan. Apakah kita akan melakukan seperti misalnya Persatuan Perjuangannya Tan Malaka itu menolak perundingan, makanya ketika Linggarjati dilakukan oposisinya sangat kuat kan gitu. Lalu kemudian nanti baru masuk ke Renville setelah Sahrir menyerahkan, lalu kemudian diganti oleh Amir Syarifuddin dan Amir melakukan perundingan itu. Perundingan Linggarjati adalah jalur diplomasi resmi pertama Indonesia dan Belanda yang berhasil mencapai kesepakatan. Ditengahi oleh Inggris, perjanjian ini menemukan titik kesepakatan pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan Linggarjati ditafsirkan berbeda di antara pihak Belanda dan Republik. Perbedaan penafsiran dari kedua belah pihak menambah dilema dan tekanan yang didapatkan dari masing-masing pihak, terutama untuk pemerintahan Republik Indonesia yang masih sedemikian muda usia. Tekanan politik dalam negeri memaksa pemerintahan Kabinet Syahrir mundur pada 27 Juni 1947. 3 bulan saja dari semenjak Linggarjati ditandatangani. Pemerintahan kemudian dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada 30 Juni 1947. Kabinet baru di bawah Amir Syarifuddin melanjutkan usaha yang bisa meredakan ketegangan dengan Belanda.